Terus kita sekarang lanjut ke bagian typography. Itu tuh bagian teks-teksnya. Kita bisa ngatur size, font weight itu dari tulisan kita. Terus teks lain sama ini sebenarnya kalau kalian pakai ini mudah sih, kan maksudnya semuanya pasti mudah karena kita cuma apa yang ada di CSS pasti. Terus ini komen, dan ini aku bikin baru, kita kasih namanya typography grafik. Terus kita lihat masih kita kasih kelas. Terus di sini mungkin kita kasih background ya, background warna. Terus teksnya kita kasih warna juga, teksnya white aja. Terlalu ya, teksnya tadi aku lihat gampang aneh sih, nggak apa-apa. Dan sebenarnya kalian bisa lihat semuanya di bagian sini, di bagian documentationnya semuanya dikasih, dari layoutnya, text boxnya, grid, spacing, sizing, typography, ini font family-nya, font size, ini nih semuanya diberikan di dalam dokumentasi yang ada di Tailwind. Efek, filter, semuanya. Jadi karena mungkin di video aku nggak akan jelas ngomongnya apa, jelasinnya apa, kalian bisa belajar dari sini aja. Ini ya berbahasa Inggris, tapi aku coba bisa nggak ya di terjemahin ke Indonesia. Dia nggak bisa, karena kalau bisa dia pasti langsung menerjemah. Nah, halaman ini tidak bisa diterima. Terus di apa ya, di Tailwind ini kalau untuk font dia nyediain 3. Jadi aku mau nge-copy banyak aja ini, nge-copy sampai 3. Caranya tuh Ctrl Alt down. salah. Ctrl Alt shift down gitu. Terus di sini aku bakal kasih margin aja dulu, margin buttonnya 1, biar ada jarak antara buttonnya 1, margin buttonnya 1. Terus di atas ini aku kasih font family-nya, fontnya yang sans. Yang di sini aku kasih fontnya yang serif, sama di sini aku kasih fontnya yang nih, beda ya, bedain ya kan, beda ya. Terus di sini kita juga bisa kasih ukurannya, misalnya font weight ya, fontnya berarti
apa sih, tipis. Nah ya, tipis. Kalau misalnya normal berarti secara umum. Terus kita kasih juga, kalau large enggak, berarti bold ya. Bold berarti kita kasih nih. Oh my god, bedanya sama CSS berarti kita nggak perlu bikin font weight, font family, font ini, font, kita langsung ke fontnya mau kita apain, kita bold kan berarti ulang lagi font bold, mau kita kasih ini berarti kita kasih ini. Terus kalau misalnya kita mau custom, maksudnya ambil teks font yang kita mau sendiri, misalnya kita ambil dari Google Font, kita bisa cari dari ini aja deh, nih kelihatan bedanya. Nah, kita bisa get font, terus get embed code, terus kita import, kita tinggal copy aja yang ini, kita copy, terus kita taruhnya nggak bisa di sini karena di sini udah ada style yang lain. Enggak, kita mau naruh link, jadi kita bikin lagi style, terus di sini baru kita terus misalnya kalian mau apa tadi, kasih fontnya ya, ini bikin aja font, kita apa namanya edu nih, edu aja kita kasih edu, terus titik 2, kita kasih di sini nama ininya yang ini, kita copy, terus kita jadi nih misalnya ini kita ulang lagi alt shift down, cuma bedanya yang ini kita manggil di yang dalam, nanti kita bikin bikin ini deh, ini ya harus edu, coba belum ya, aku nggak perlu, kayaknya nggak perlu kayak ini, coba aja semuanya. Oh iya, berarti nggak perlu pakai itu. Nah, itu bagian apa sih namanya, bagian font family. Terus ini juga bisa kita ganti jadi ukuran kayak X, S, kok pakai font teks XS. Nih, ini ukuran. Kalau tadi kan ketebalan fontnya, dia ada XS, XL, X, M, terus bisa nge-custom juga dengan yang cara biasa juga. Nih, kita kasih misalnya mungkin 12 px, sekecil itu. Kita balikin aja ya, M, XM, SM. Udah, ini cukup. Terus bisa kasih line height juga, tapi ini kan dikit aja ya, kita tambah aja. Nah, kita kasih BR ini, terus kita lihat ya, dia kan udah kayak ini, kita mau kasih jarak antara si ini
teks yang satu dengan yang lainnya, berarti jarak, ya jarak. Kita cuma tinggal kasih slice, terus berapa yang kita mau. Misalnya ini 3, lalu dempet, ganti jadi 5. Udah mendingan. Kayak gitu sampai bisa 8 juga tuh. Itu tergantung kalian aja. Terus kita juga bisa ngasih style. Kita kasih style misalnya di font edu ini. Nggak kelihatan kalau di font edu. Ini font langsung aja deh italic. Langsung yang mana tadi, ini berubah ya kan, jadi miring ya, italic. Terus bisa juga bold, tadi udah ya. Apa lagi, jadi itu nih, sekarang dia balik lagi kayak yang biasa. Terus bisa juga apa ya, nih ngasih underline. Dan nih ada underline-nya, atau jadinya overline berarti di atas, overline tuh di atas. Kalau samping apa ya, samping line, nggak tahu. Terus kalau misalnya mau ngehapus ya, kayak ngasih ini garis di tengah, bisa juga line through, nih line through, terhapus. Terus misalnya kita kasih line-nya warna, kita bisa kasih decoration-nya. Lihat nih, coba kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nih putih, untuk decoration. Kalau jarak antara huruf, kita juga bisa kasihnya kita kasih ini aja, tracking. Ya, tracking writer nih rapat, ini coba aja semuanya nih sangat rapat. Kita ganti type aja normal, kita ganti tracking wider tuh berarti lebih lebar. Nih kalau kasih wildest ada nggak, widest ya ada. Kayak ini letter spacing, berarti space antara huruf. Terus kalau misalnya mau bikin teksnya berada di tengah, di sini aja kita bikin teks center, nih tengah dia. Kalau teks left berarti dia di kiri, kalau teks right berarti dia di, nggak ada right ya, nggak ada, kanan. Center aja, center. Ada kok banyak, kalian juga bisa lihat aja di sini. Di sini tuh dia kasih per kategori nih, kayak tipografinya,
Kalian buka ini apa tadi ya, kita mau mana sih, selain itu tadi nih, left, right, center, justify, start, end. Kalian bisa belajar dari ini. Terus kita sekarang mau coba pakai with. Ini kita jadiin komen aja. Terus kita bikin div baru. Ini kita kasih judulnya with. Salah ya? Betul. Kita kasih di sini class. Terus kita kasih background colornya yang ini aja. Terus ini sama kayak padding sama margin. Ini tuh ngasih lebar ukuran elemen kita. Jadi kita cuma pakai W, nama depannya aja, W width 1. Kalau 1 berarti dia per 4px, dia sama kayak padding tadi. Kalian juga bisa nge-custom kayak padding juga. Begitu juga hey. Kasih, tunggu kita liatin dulu yang ini. Nih. Kecil banget. Karena lebarnya cuma 1. Coba kita kasih lebarnya 3. Nah ya? Enggak juga. Berarti sebesar width itu berapa ya? Coba kita custom aja sih. Kita custom jadi 100 pixel. Cukup nggak? Cukup aja ya. Terus kita juga bisa, ini width berarti lebarnya. Kita kasih misalnya di sini height-nya 1. Kita custom 100px juga. Wih, 50. Bisa juga. Apa sih? 50 bisa juga. Berarti 30. Nih, udah cukup. Ini kalau misalnya margin width sama height. Height berarti dia tinggi, width lebar. Makanya tadi ini ngikutin ininya kan, backgroundnya. Terus dia sama, kalau misalnya apa ya, dia sama kayak rumus matematika pada dasarnya, panjang kali lebar. Terus kita bisa juga ini kayak gini, misalnya width-nya udah 100 kan, berarti kita bikin di sini height-nya itu 1/4 misalnya dari si width. Nih kayak gini. Atau kita ganti jadi 1/3. Lebih panjang. Atau 1/2, 1/2 per 2. Ya seperti itulah. Kita ganti aja yang tadi 30px. Nah, terus kalau kalian mau bikin dia ke tengah, tadi bisa pakai apa? X-line. Width juga bisa pakai ukuran kayak tadi, XS, SM. Ya itu yang kayak gitu-gitu. Kita coba di width MD kayak gitu. Terus dia juga bisa pakai max width. Berarti kalau max width berarti lebar paling maksimalnya itu berapa. Nah, kita ganti, kita yang kayak tadi aja. Guna max, maksimum sama minimum, dia bisa minimum juga. Itu tuh
berguna juga buat responsif maybe, ya untuk responsif yang kayak tadi, kalau dikecilin dia jadi kayak gitu, dia mengikuti